Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nisa Atia Ulfah dari Prodi Manajemen D Universitas Perjuangan. Di video ini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Disimak baik-baik ya. Saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah sumber hukum Islam yang harus kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 5. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam memutuskan sebuah perkara. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ada nama-nama lain Al-Quran, yaitu Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Furqan, Az-Zikr, An-Nur, dan Al-Kalam. Ada pula kandungan hukum dalam Al-Quran, yaitu 1. Akidah atau keimanan, 2. Syariah atau ibadah, 3. Akhlak atau budi pekerti. Itu adalah pengertian Al-Quran. Selanjutnya, mari kita bahas pengertian hadis. 2. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah hadis, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ada macam-macam hadis yang harus kita ketahui. 1. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. 2. Hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Terakhir, hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya membahas sumber hukum Islam yang terakhir, yaitu ijtihad. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Ada bentuk-bentuk ijtihad sebagai berikut. 1. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. 2. Qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.